Record itu. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rianto Wahidi Pratama dengan NIM H1051201081. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan tentang tugas UTS keamanan sistem di kelas B tentang scanning, penetration, dan sniffing. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam Kali Linux. Kita masukkan password. Setelah itu di sini kita untuk pertama kali saya scanningnya menggunakan NS lookup. Lalu masukkan alamat target. Seperti ini. Nah, guna dari NS lookup adalah untuk mendapatkan IP dari target. Contohnya seperti ini. Kita mendapatkan IP dari Universitas Muhammadiyah Pontianak.ac.id. Kita bisa mendapatkan IP address-nya, ataupun kita bisa menggunakan Shodan di sini, menggunakan extension dengan IP 104.21.39.89. Seperti ini, sama. Lalu untuk masuk ke tahap scanning selanjutnya, saya menggunakan Nmap. Lalu kita masukkan alamat target, starting. Oke, telah keluar hasilnya. Di Nmap ini adalah untuk men-scanning dari sebuah web, di mana kita dapat melihat ada beberapa port yang terbuka di sini. Contohnya ada port 80, di mana port ini menampilkan HTTP, dan ada port 443 menampilkan HTTPS dari web tersebut. Lalu ada dua port lainnya dari port 8000-an di sini. Dan untuk di web Muhammadiyah ini dia tidak ada menampilkan port di atas dari 80, dimana itu biasanya menampilkan domain dari web. Dari scanning Nmap ini kita bisa melihat ada IP address juga. Oke, setelah itu lanjut, kita bisa menggunakan WHOIS. Dari WHOIS kita bisa mendapatkan informasi gathering berupa sejarah ataupun alamat dari tempat dari web tersebut di hosting, yaitu di mana web Muhammadiyah ini di hosting di Lempong Sari, Jongkat, Sariharjo yang berletak di Sleman, Yogyakarta. Seperti ini. Dan terakhir diupdate 2023 bulan 4 tanggal 6, mana expirednya nanti ada di tanggal 15 bulan 4 2024. Masih ada setahun untuk update lagi dari web tersebut. Seperti itu. Jadi guna dari WHOIS adalah untuk mendapatkan beberapa informasi tentang hostingan dari web tersebut. Setelah itu kita masuk ke scanning yang selanjutnya, yaitu ada World Web.
Oke, telah selesai. Dimana di World Web ini menampilkan beberapa tools yang digunakan dalam penggunaan web tersebut. Seperti ini contohnya bisa kita lihat dari email yang digunakan, bahkan di sini menggunakan Bootstrap. Lalu menggunakan jQuery, setelah itu ini titelnya menggunakan Universitas Muhammadiyah Pontianak, IP tidak ditemukan tidak ditemukan. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ke tahap penetration, di mana penetration ini saya menggunakan Hydra. Gunanya Hydra adalah sebagai brute force, di mana saya harus membuat terlebih dahulu filenya, yaitu menggunakan nano username.txt. Di sini kita bisa memasukkan kemungkinan beberapa nama user, contoh admin UN Ponti, admin 1, admin kampus. Seperti ini, kita save. Lalu kita masukkan lagi nano password. Ini untuk membuat word list dari user tersebut, kemungkinan password. UN Muhammadiyah PNK, password Sandi 123, admin 01, admin 02. Oke, kurang lebihnya seperti ini beberapa kemungkinan. Lalu kita Ctrl+X, lalu exit, save. Setelah dari itu kita bisa langsung menggunakan Hydra strip L username.txt, lalu strip P password.txt. Setelah itu kita bisa masukkan dari IP 104.21.39 104 21.39.89 21.39.89 Telnet. Sedang melakukan attacking. Jadi kegunaan dari Hydra ini adalah sebagai brute force, di mana dia hanya membuat dan memasukkan word list di dalam sebuah username. Jadi hanya mencari kemungkinan apakah dari beberapa word list password yang kita buat adalah salah satu password yang benar di dalam username tersebut. Jadi penggunaan Hydra ini tidak langsung secara otomatisasi mendapatkan password dari target, tapi hanya menggunakan perkiraan.
Oke, telah selesai. Dimana di sini all children were disabled. Kita tidak mendapatkan dari satu targetnya, tidak mendapatkan sama sekali karena valid semua. Berarti tidak ada yang mendekati beberapa password dari username tersebut. Karena biasanya word list itu dibuat lebih dari nama username. Jadi lebih banyak kemungkinannya seperti itu. Mungkin untuk penggunaan penetration cukup sampai di sini. Lalu sekarang kita masuk ke sniffing. Kita menggunakan Wireshark. Oke, kita masuk ke WiFi. Oke, kita sudah masuk ke dalam jaringan dan saluran yang sedang dibuka di dalam jaringan WiFi tersebut. Di sini semua telah terdaftar secara real time. Lalu kita bisa masuk ke dalam web tersebut. Jika kita bisa login ataupun masuk ke dalam bagian admin, sepertinya tidak ada bagian admin. Baiklah, kita langsung tambah saja menggunakan Oke, seperti ini kita seharusnya bisa masuk ke dalam admin ataupun ke dalam web tersebut, entah itu melalui kemahasiswaan atau melalui admin ya. Jadi nanti sistemnya seperti ini. Di saat Wireshark terus berjalan, lalu kita login ke dalam sebuah web ini, maka Wireshark pun bakalan mengcapture apa yang kita buka di dalam web. Contohnya seperti ini, lalu kita bisa memberhentikan atau stop capturing. Setelah kita stop, kita ketik http, tidak bisa didapatkan karena tidak ada yang login. Sebentar. Oke, seperti ini.
Jadi sistemnya seperti itu. Jika kita telah bisa masuk, maka kita hanya tinggal mencari yang protokolnya itu HTTP. Setelah itu kita bisa melihat di bagian bawah, maka akan keluar username beserta passwordnya, lalu pun seperti autornya. Jadi sistem dari Wireshark ini adalah sniffing, di mana sniffing itu adalah berselancar. Jadi kita hanya menunggu dari admin web tersebut untuk masuk, karena kita sudah berhasil masuk ke dalam jaringannya. Hanya tinggal menunggu dari admin untuk login, maka password dan username-nya bakalan tercapture menggunakan Wireshark. Seperti itu untuk penjelasan dari sniffing. Baiklah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.